Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 10 TKL akan mempresentasikan tentang akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan lokal dalam desain bangunan masjid dan juga makam. Sebelum kita memasuki intinya, kami mohon izin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fortuna Fezidi Utama, nomor absen 14 dan dari kelas 10 TKL. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Mansyah dari absen 8 dari kelas 10 TKL. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ananda Salutra dari nomor absen 3 dari 10 TKL. Perkenalkan, nama saya Wadid Utama dari nomor absen 21 dan dari kelas 10 TKL. Perkenalkan, nama saya Ketinggian, absen 29 dari kelas 10 TKL. Perkenalkan, nama saya Lela Susaika dari nomor absen 20 dari kelas 10 TKL. Berikut ini beberapa contoh akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan lokal yang terdapat dalam desain bangunan masjid Baitul Athar yang terletak di Dusun Tanjung Sari, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Yaitu yang pertama, dari bentuk atapnya yaitu atap tumpang. Menurut guru sejarah saya ketika mengajar di SMK, mengatakan bahwa atap-atap masjid di Indonesia merupakan akulturasi dari budaya-budaya yang ada sebelum Islam datang. Masjid beratap tumpang misalnya, menurut beliau, merupakan akulturasi dari budaya Hindu, yaitu pura. Para penyebar agama Islam yang datang, awal mula tidak mungkin langsung mengganti segala kebudayaan yang ada di Nusantara pada masa itu. Sebab budaya sebelumnya sudah mengakar kuat di masyarakat. Melalui gerakan yang pelan-pelan, para pendakwah mengubah simbol-simbol dari budaya terdahulu yang sesuai dengan syariat Islam dan mengeliminasi simbol-simbol yang bertentangan. Salah satunya yaitu adalah atap yang hendak dijadikan bangunan masjid. Seperti contoh masjid ini, yang atapnya berlapis dua. Atap yang atas lebih kecil dibanding yang bawah. Nah, atap dua ini merupakan simbol dari rukun Islam yang pertama, yakni dua syahadat. Ada juga yang memaknai atap berlapis dua ini sebagai kehidupan yang dijalani oleh manusia. Hidup di dunia disimbolkan dengan atap yang bawah, atap yang lebih besar dari atap atasnya. Hidup di akhirat disimbolkan dengan atap di atasnya yang lebih kecil. Sebab hidup di dunia merupakan ladang, maka tempatnya lebih besar. Sedangkan hidup di akhirat adalah memanen, dan belum tentu yang menanam di ladang kelak bisa memanen. Maka disimbolkan dengan atap atas yang lebih kecil. Dan yang kedua yaitu bunden berunda. Ciri khas ini selalu melekat pada masjid yang dibangun pada masa kerajaan. Bagian bunden berunda atau teras berunda pada masjid sering tidak disadari maknanya dan dianggap sebagai tangga bertingkat biasa sehingga keberadaannya diabaikan begitu saja. Padahal jika ditelusuri, ciri khas ini memiliki akulturasi antara zaman megalitikum dan proses islamisasi di Indonesia. Kata bunden yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya objek pemujaan. Sementara pada masyarakat Sunda artinya pihak yang dipuja. Makna filosofi keberadaan tangga itu disimbolkan sebagai media yang mengantarkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
melalui sholat 5 waktu. Yang ketiga, berbicara kentongan. Sering berkembangnya Islam masuk ke Indonesia yang diperkirakan mulai abad ke-7 Masehi yang dibawa pedagang muslim dari tanah Arab. Terjadinya akulturasi tradisi dan kebudayaan, di antaranya panggilan untuk sholat yang sudah ada yaitu adzan, yang berkolaborasi dan saling melengkapi dengan tradisi dan budaya lokal. Bermula dari terbatasnya jangkauan suara adzan yang bisa didengar dari radius hanya beberapa meter saja, maka digunakan metode untuk memanggil kaum muslimin untuk sholat berjamaah sebelum adzan itu sendiri dengan membunyikan kentongan. Kentongan merupakan sebuah media panggilan yang sudah bisa digunakan untuk beberapa keperluan seperti sebagai pemberitahuan acara atau pertemuan salapanan, yaitu sebuah acara untuk genduk-genduk rosok, membahas masalah yang dihadapi masyarakat. Selain itu, kentongan juga merupakan media pemanggil bahwa adanya tanda bahaya seperti kebanjiran, kebakaran, dan berita kematian. Adapun nada bunyi kentongan disesuaikan dengan tipe kebutuhan dan kegiatan yang dilaksanakan. Tapi di beberapa tempat juga memastikan bahwa panggilan ini hanya panggilan untuk salat berjamaah dan tidak berfungsi lainnya. Maka dibuatlah beduk yang digunakan sebagai tanda tiba waktu sholat dan panggilan untuk sholat berjamaah, di mana nada suaranya antara satu sholat dengan sholat yang lainnya berbeda dan paling mencolok perbedaannya adalah beduk panggilan sholat Jumat. Yang keempat yaitu mihrab. Salah satu ciri khas arsitektur masjid yaitu mihrab. Mihrab adalah sebuah ceruk menjorok ke dalam yang menjadi tempat imam untuk memimpin sholat. Arah mihrab juga dipakai sebagai penanda arah masjid ke kiblat. Biasanya mihrab dibangun agak cukup luas. Di samping kirinya diletakkan sebuah mimbar yang digunakan sebagai tempat melaksanakan khutbah. Secara bahasa, mihrab bermakna gedung tinggi. Arti lain dari mihrab adalah kamar. Secara bahasa, mihrab artinya adalah gedung tinggi. Mihrab juga tidak berarti pagar. Namun menurut para ulama, mihrab diartikan sebagai tempat untuk memerangi setan dan hawa nafsu. Pendapat ini merupakan kesimpulan jika mihrab diambil dari kata al-fard yang artinya adalah agar selalu ada dalam kebenaran dan menghindarkannya dari kesulitan dunia. Ada juga yang mengatakan bahwa mihrab berasal dari bahasa Persia yang artinya sebuah lubang yang tidak tembus atau terpengat pada kuil metraistik. Dalam Al-Quran cetakan tingkat kompleks Arab Saudi, Muhammad Abdul Al-Hilali dan Muhammad Muhsin Khan. Mihrab didefinisikan sebagai tempat salat kecil atau ruang privasi. Belakangan di kamus Merriam-Webster, mihrab diartikan sebagai tempat yang menjorok di dalam atau ruang di dalam masjid yang menjadi penanda arah kiblat. Dan yang kelima adalah akulturasi batu nisan. Dalam perkembangannya, bentuk seni arsitektur Islam juga dapat dilacak pada bentuk makam dan nisan kubur. Ketahui bahwa nisan kubur memiliki perbedaan pada setiap daerahnya. Misal pada daerah Aceh, nisan kubur dibagi atas 3 atau rem air campuran iklan air dan tipe-tipe tersebut dibedakan dengan tipe-tipe bisa tumbuh di belah raya di Makassar dengan yang ikan sebagai bentuk nisan buku yang berada di daerah Aceh maupun di Malaysia secara garis besarnya dibagi atas bentuk gede, bentuk wujud tegak, bentuk persegi tegak dengan pelebarannya, jumlah besar nisan buku lebih rinci. Dia bagi atas dalam 14 subtipe yang diberi nama tipe Batman A sampai tipe Batman M.
disesuaikan dengan data angka tahun yang terdapat pada nisan buku itu secara kronologis. Katakan bahwa tipe A berasal dari 1400 A, B sampai tipe B sampai D berasal dari 1500. Kemudian tentang tipe-tipe sejumlah bisa diukur dengan distribusi dari suatu tempat ke tempat lainnya sampai ditunjukkan oleh tulisan yang disebut batu Aceh tipe A sampai tipe N. Jelas bahwa pada masa-masa lampau sejak abad ke-13 sampai abad ke-19 mobilitas sosial di antara daerah-daerah di Nusantara memang sudah terjadi dengan adanya bentuk-bentuk tulisan buku yang menunjukkan persamaan dengan yang terdapat di daerah ada di Malaysia bahkan di Brunei Darussalam. Tadi Pak kami memberikan bukti bahwa mobilitas sosial yang sebenarnya bukan hanya terjadi antara sesama masyarakat di wilayah Nusantara, tetapi juga dengan masyarakat di Asia Tenggara. Jika kita perhatikan dua aspek orang-orang yang menganggap suci, apakah itu wali, raja-raja atau sultan, tampak bahwa ada yang dimakamkan di dekat masjid berdasarkan benda. Ada pula dataran tinggi atau di atas bukit-bukit. Makam yang diambil tempat di atas bukit-bukit antara lain makam Sunan Giri, makam Ratu Ibu dengan raja-raja Madura di air mata, makam Asta Tinggi, Bangkalan, Sumatera, Madura, makam Sunan Bonang, Sejang Bubur, Lamongan, Jawa Timur, makam Sunan Boyo, Solo, Jawa Tengah, makam Sunan Gaya di Surabaya, Klaten, makam Sunan Agung dengan Sultan Yogyakarta dan Surakarta di Ilmogiri, makam Sunan Sejati dan Sultan Sidoarjo di Bukit Jimbuang. Tata letak terbagi menjadi 3 masjid, daerah dataran dan tempat tinggi atau bukit. Itulah beberapa contoh bentuk akulturasi kebudayaan Islam dan kebudayaan lokal yang terdapat dalam desain bangunan masjid Baitul Athar dan juga desain bangunan makam Simbah Kiai Haji Muhammad Thohir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.